Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan juga tetap semangat untuk menjalani keseharian kalian. Oke teman-teman, pada materi kita kali ini saya akan membahas materi mengenai how to be independent. Apa sih arti kata how to be independent? Yaitu bagaimana agar kita menjadi seseorang yang mandiri. Sejauh ini apakah kalian sudah menjadi pribadi yang mandiri? Manusia itu adalah makhluk sosial yang tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan pastinya manusia itu nggak bisa hidup sendiri dan harus selalu berdampingan dengan orang lain. Independen ataupun mandiri, sikap yang memungkinkan seseorang itu untuk bebas. Bebas dalam hal apa? Dalam menentukan pilihannya, dalam memilih apa yang ia inginkan, dalam berpendapat, dalam berkreasi, tapi tentu saja dalam hal-hal yang positif, bukan bebas dalam hal yang negatif. Nah, coba deh teman-teman perhatikan dari banyak kata-kata yang ada di sini nih. Word square. 1. Aku selalu merasa tidak yakin, sedih, dan putus asa jika sedang menghadapi masalah. Sikap apakah aku? Nah, coba teman-teman cari nih. Jawabannya apa nih yang ada dari word square ini? Kalau kamu merasa nggak yakin, sedih, dan putus asa ketika menghadapi masalah, sikap apa sih itu? Lalu yang kedua, aku tahu kemampuanku dan aku yakin mampu melakukannya. Sikap apakah aku? Kalau menurut teman-teman, sikap apa nih? Ketika kalian tahu kemampuan diri kalian sendiri dan kalian juga yakin kalau kalian mampu melakukannya. Sikap apa sih itu? Coba teman-teman cari jawabannya ya. Yang ketiga, aku adalah suatu dorongan yang menjadi dasar semangat. Apakah itu? Apa nih menurut teman-teman? Dia itu suatu dorongan yang menjadi dasar semangat. Karena dorongan itu kalian bisa berubah menjadi semangat. Apa itu? Yang keempat, yaitu kejadian yang pernah dialami dalam hidup. Kalau kejadian yang pernah dialami dalam hidup disebut apa sih teman-teman? Lalu, bagaimana caranya agar bisa menjadi seorang yang independen atau mandiri? Nah, yang pertama, kalian harus bisa menerima diri kalian sendiri. Baik kekurangannya ataupun kelebihannya, kalian harus bisa menerima itu semua. Yang kedua, percaya pada diri sendiri. Nah, karena kalian sudah bisa menerima diri kalian dari kekurangan dan kelebihannya, kalian harus percaya pada diri kalian. Kalau kalian mampu untuk melakukan hal itu. Yang ketiga, jangan takut gagal.
Kalau kalian merasa sering takut gagal, hal itu nggak akan membuat kita maju loh teman-teman. Karena kita belum berani memulai, kita udah merasa takut. Akhirnya kita nggak pernah mencoba. Benar kan? Kalau coba deh teman-teman, kalian mau mulai sesuatu nih, tapi kalian selalu ngerasa, ntar takut gagal gue, ntar gue gagal, ntar gagal. Nah, pasti akhirnya kalian nggak menjadi mencoba. Dan yang keempat, tentunya harus bisa memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri itu penting banget. Karena hanya diri kita yang akan ngelakuin hal itu. Coba deh, meskipun nih, orang lain sering banget kasih kalian motivasi, tapi kalau dari diri kalian gak ada gerakan, pasti akan jadi percuma dong teman-teman, ya kan? Nah, jadi kalian harus bisa memotivasi diri kalian sendiri. Yang kelima, menerima kenyataan bahwa hidup tidak adil. Nah, kalian harus terima nih kenyataan bahwa hidup tidak adil. Orang yang mungkin kalian lihat hidupnya itu sempurna, hidupnya itu bahagia selalu, pasti dia punya kekurangannya sendiri teman-teman. Jadi kalian harus terima kalau kenyataan hidup ini gak adil. Yang keenam, belajar dari pengalaman. Nah, pengalaman ini penting banget teman-teman. Dan pengalaman harus bisa kita jadikan pelajaran agar diri kita ini bisa bertindak lebih baik ke depannya dan tentunya memiliki sikap yang lebih baik juga. Yang ketujuh, berhenti peduli tentang apa yang orang lain katakan. Apa maksudnya? Kalau kalian terus-terusan peduli dengan omongan orang lain tentang diri kalian, pasti kalian akan sulit sendiri teman-teman. Karena kalian harus mengikuti kemauan orang ini terhadap diri kalian. Akhirnya kalian menjadi bingung sendiri dan mengalami kesulitan sendiri. Boleh kalian dengerin dan peduli, tapi enggak sampai yang semua apa yang orang lain katakan itu kalian harus jadikan sebagai bahan diri kalian. Karena itu akan menyulitkan kalian. Jadi cobalah berhenti peduli tentang apa yang orang lain katakan. Nah, pertanyaan nih. Mandiri itu tuntutan atau pilihan sih teman-teman menurut kalian? Coba kalian jawab dan berikan alasannya. Nah, oke, itu dia materi kita pada kali ini. Semoga teman-teman bisa menjadi pribadi yang mandiri dan juga bisa menerapkan sikap mandiri dalam kehidupannya. Saya harap kalian bisa lebih mencintai diri kalian sendiri dan menjadi pribadi yang percaya diri dan optimis tentunya. Serta kalian bisa menentukan dan membuat keputusan sendiri dalam kehidupan kalian. Oke teman-teman, inilah materi kita pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.